Jadi kali ini kita dapat servisan TV merek Unisat, lagi-lagi TV merek Cina ya, dengan kerusakan gambarnya blank putih. Jadi gambarnya itu samar, ada sebenarnya tapi tertutup seperti kabut putih, kemudian ada garis-garisnya. Nah, ini lagi dibuka box TV nya, kita akan lihat penyebabnya. Tapi harga-harganya tuh memang tidak masuk akal, tapi ada aja orang yang beli. Ya kayaknya kalau orang yang beli itu berfantasi itu punya kamu gitu kali ya. Lah iya, emang aku yang pakai kan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman gambarnya. Barang second gitu loh, Kamunya pakai, terus yang beli Suaranya dia normal tapi gambarnya seperti ini. Dia ada sebenarnya tapi tertutup kabut putih. Jadi seneng bekas dinar candy, aku pakai dinar candy, aku pakai barang dinar candy gitu. Nggak mau apa beli Untuk TV Cina biasa memang sering kita dapati kerusakan blank putih seperti ini ya, apalagi merek-merek Fujiwa. Biasa kalau merek Fujiwa sering bermasalah kalau rusaknya seperti ini. Itu biasanya solderan tegangan untuk 180 volt di kaki pin playback 180 voltnya, itu biasanya kendor ya solderannya atau retak. Solusinya hanya tinggal solderin saja. Itu yang sering kita jumpai pada TV Fujiwa. Namun untuk TV ini mereknya Unisat, kita belum tahu. Kita akan cek ya. Namun biasanya nah, perhatikan ya, ada yang terpanggang di bawah mesin TV ternyata teman-teman. Kasihan ya, ini pasti keluarga nyariin sudah 1 bulan nggak jumpa, ternyata dia sudah tewas. Ini binatang yang sering sekali buat masalah di TV ya, cecak, karena tubuhnya itu ada cairannya. Nah, ada lagi nih, maka ketika dia kesetrum bisa mengakibatkan konsleting di TV. Namun kita nggak tahu apakah ternyata permasalahannya hanya di cecak itu atau memang ada permasalahan kerusakan ya. Kita akan coba nyalakan saja TV-nya lagi. Kita buang korban 2. Suara nggak usah kita pasang dulu ya, kita langsung lihat gambar saja. Ternyata bukan ya, masih sama. Jadi cecak itu hanya korban saja. Itu kita akan cek. Permasalahan seperti ini biasa sih sering terjadi pada tegangan 180 voltnya. Mungkin ada gangguan, bisa jadi elko nya atau mungkin komponennya seperti jumper, mungkin bisa jadi berkarat. Seperti video-video saya sebelumnya sudah pernah juga mengalami. Namun kalau yang
sebelumnya itu gambarnya polos, tidak bergaris, ini bergaris. Tapi pada dasarnya kerusakannya itu sama ya teman-teman. Intinya ya kita harus cek dan kita akan analisa selanjutnya. Nah, jadi kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan ukur tegangannya di jalur 180 terlebih dahulu, karena yang kita curiga adalah tegangan 180 voltnya drop. Ini dia di elko 10 220 atau 22 220 biasanya ya kalau untuk TV Cina. Di kaki positifnya ini harus normal 170 sampai 180 volt normalnya. Jadi kalau mungkin di bawahnya, maka bisa jadi memang kerusakannya di jalur ini, karena memang kebetulan ini adalah jalur untuk pasokan video ya ke metrik RGB ini. Oke, kita akan nyalakan. Perhatikan tester hanya terukur 108 teman-teman. Untuk B+ ini di elko B+, elko 160 volt atau 220 160 volt. B+ nya 115 normal ya, sementara tegangan 180 voltnya hanya 113 volt. Nah, di sini sudah jelas bahwa kerusakannya itu pada jalur tegangan 180 volt yang bermasalah. Ini vertikal, ini tegangan 12 atau 14 volt ya untuk start. Kita matikan TV-nya. Nah, kalau seperti ini biasanya memang penyebabnya adalah elko. Jangan terkecoh dengan tampilan elko ya, walaupun elko nya kalau dari atas kita perhatikan masih oke, tapi kita akan cek apakah dia memang benar-benar masih oke atau memang dia penyebabnya. Tapi kalau saya rasa pasti elko nya bermasalah, karena umumnya untuk TV Cina sih sering sekali kita dapatin elko ini memang bermasalah. Kakinya sudah berminyak teman-teman, perhatikan. Jadi sudah jelas penyebabnya adalah elko ini. Nggak usah kita ukur ya, sudah jelas elko ini bermasalah. Kalau mau diukur juga boleh dengan menggunakan multitester digital saja. Nah, sudah tidak bisa diukur lagi, artinya sudah rusak ya. LP nya 10 250. Kita ganti saja dengan 22 UF 250 volt, masih bisa ya. Untuk TV Cina sih mulai dari 10 UF sampai 47 UF juga masih bisa. Cuma saran saya kalau bisa mengganti jangan terlalu jauh. Kalau 10 naikkan saja 22 ya, itu lebih aman. Sebenarnya kerusakan seperti ini adalah kerusakan yang sangat sekali gampang teman-teman. Kalau yang sudah paham mungkin tidak perlu lagi ya belajar, karena ini kerusakan yang terlalu mudah. Namun buat teman-teman pemula ya, kalau tidak dengan belajar tentu akan bingung ya, atau mungkin tidak tahu. Karena itu saya tetap berbagi buat teman-teman semuanya, agar yang baru belajar bisa paham.
Usahakan dalam perbaikan TV, kalau melihat ada elko yang sudah lemah, kalau bisa ganti saja seperti ini. Ini ada elko yang sudah lemah, fisiknya sudah tidak lagi bagus ya, sudah kelihatan plastiknya mengelupas. Kalau bisa ganti saja supaya perbaikan kita lebih berkualitas lagi atau lebih aman nanti ke depannya. Namun itu nanti ya, kita langsung aja kita nyalakan, nanti dikira pikirnya kerusakannya bisa jadi yang ini. Nanti kalau sudah siap kita akan ganti. Ternyata bukan, teman-teman. Ternyata kita tertipu. Kita cabut dulu. Kita akan lihat lagi, ternyata bukan. Harus kita ukur ya, kita terlalu buru-buru. Nah, ini pelajaran buat teman-teman. Jika mendapati kerusakan seperti ini, jangan langsung vonis kalau belum diukur tegangannya. Kita akan cek dulu tegangannya, apakah tegangnya tetap seperti tadi atau sudah naik, dan kita akan cari tahu penyebab selanjutnya. Sekarang kita akan teliti kenapa elko-nya sudah bagus, hasilnya tetap sama. Ini pasti ada masalah selanjutnya, bisa jadi mungkin jalurnya ini putus sehingga tegangannya nggak nyampe sampai ke soket ya, karena di soket ini ada ini tulisannya 180 volt. Ini nanti ke transistor penguat warna. Kita akan cek, ini dia elko-nya. Oke. Oke, jalurnya oke. Ya, lanjut terus. Ini. Nah, ternyata sepertinya ada yang nggak nyambung nih, teman-teman. Di sini bagus, sini bagus. Mungkin tadi ya, gara-gara cecak mati tadi, mungkin ada konsleting sehingga merusak jalurnya. Kemungkinan di sini. Nah, benar teman-teman. Ternyata putus jalurnya nih. Diakibatkan oleh cecak tadi yang sudah konslet. Nah, benar. Si nyambung, di sini nggak nyambung ya. Ternyata jalurnya konslet putus ya, maksudnya bukan konsleting. Jalurnya putus akibat tadi cecak konsleting di sini, jadi jalurnya putus. Makanya elko-nya sudah kita ganti, tapi tidak membawakan hasil ya. Kita akan sambung saja dengan kawat.
Oke, sudah ya. Kita akan ukur saja ulang supaya kita pastikan tegangan 180 voltnya sudah sampai ke soket matriks RGB nya. Kita nyalakan TV nya, kita akan ukur lagi. Oke, skalanya salah. Oke ya, 195. Kemudian di soket ini sama, artinya sudah sampai ke soket. Kita matikan dulu, lalu kita masukkan saja gambarnya dari digital. Kita pakai receiver digital ya, parabola sebagai suplai gambar suaranya, tapi suaranya nggak usah kita masukkan saja, yang penting gambarnya, karena suaranya tadi normal. Kalau ini pasti berhasil ya. Nah, benar, ternyata kita sudah berhasil memperbaikinya teman-teman. Itu tadi kerusakan yang sepele ya, namun kalau tidak teliti bisa jadi seperti tadi. Lagi-lagi ketelitian kita diuji di sini. Buat teman-teman yang baru belajar, maka harus lebih teliti ya, agar bisa memperbaiki dengan bagus. Demikianlah tutorial kita kali ini, semoga saja bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.